Bahkan untuk penggarapan film ini Sobat Fox, ada satu riset dilakukan sampai ke Belanda biar lebih lebih bisa kerasa aja filmnya. Betul. Dan akhirnya bisa kita lihat di film ini beneran si Dian Sastrowardoyo memberikan satu persembahan akting yang bisa dibilang Cinefox. Kita kembali lagi di 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Kutus-Kutus Aksara Bali and Sanga-Sanga. Seru banget, Raro dan Ivan sudah menyiapkan film yang bertemakan tentang kemerdekaan. Karena sebentar lagi kita akan merayakan Indonesia Merdeka. Bener banget. Ulang tahun Indonesia kita ke-79. Betul banget, ke-79, wow. Nah, kalau misalkan kita ngomongin kemerdekaan, Sobat Fox, banyak banget yang bisa kita ambil sebenarnya dari konsep kemerdekaan. Karena kemerdekaan tidak hanya terbebas dari penjajah aja, tapi bisa juga kebebasan untuk kita bisa menyuarakan sesuatu. Betul. Kemerdekaan bisa memberikan apa yang selama ini mungkin disimpan untuk kebaikan bangsa atau diri sendiri gitu. Selain tentang kemerdekaan, kita juga punya film yang kita pilih yang sekiranya itu berkaitan tentang bagaimana bangsa kita ini memang punya sesuatu yang dibanggakan. Benar. Tokoh-tokoh pahlawan, dan tokoh pahlawan yang kita pilih adalah pahlawan perempuan. Bener banget Sobat Fox. Pasti kalau misalkan kita udah mention pahlawan perempuan, kamu kepikiran sama satu sosok ini. Bener banget. Yaitu adalah Kartini. Bener banget. Nah, tapi mungkin kamu belum paham nih, film Kartini versi mana? Karena selama ini kalau nggak salah ada 3 versi film Kartini. Nah, kita bakal bahas film Kartini yang paling baru ya. Ya, bener banget. Tentu saja dimainkan oleh aktris yang menjadi kebanggaan Indonesia, yaitu Dian Sastrowardoyo. Dan juga tentunya ini menjadi salah satu film yang memberikan banyak sekali hikmah pelajaran dari film ini dengan berbagai pesan-pesannya, baik itu pesan moral, bahkan pesan-pesan yang memang selama ini kita kenal dengan tulisan-tulisan beliau gitu kan. Bener banget. Yang paling menarik di film ini karena kita bisa diajak tidak hanya berpusat pada Kartini saja, tapi juga tentang orang-orang yang hidup di sekitar Kartini, terutama di keluarga. Jadi seperti Kartini dan orang-orang yang dia cintai, dan di situ kita bisa lihat bagaimana keluarga dan kehidupan Kartini, dan juga tentang sisterhood. Wih, bener kan? Itu benar-benar menjadi sebuah pondasi dari kehidupan seorang Kartini. Bener banget, saling support satu sama lain dan memberikan kabar satu sama lain menjadi kunci. Dan biar kamu nggak penasaran, sebelum kita ulas dan kita bahas lebih lanjut, kita tonton dulu trailernya. Dino iki wis diwanjine kowe bakal dadi Raden Ayu. Sanggup to kowe? Dadi Raden Ayu iku kowe kudu nglayani wong lanang sing bukan pilihanmu dhewe. Tapi kita iso dadi Raden Ayu sing beda. Tahukah Anda apa yang ada di pikiran perempuan Jawa? Mereka hidup hanya untuk menikah. Tidak peduli menjadi istri keberapa. Ik moet eerlijk zeggen dat wij als Javaanse vrouwen dezelfde rechten hebben als de vrouwen in Japan. Jij bent toch een goede schrijfster, niet? Ik zou graag willen dat mijn stukken gepubliceerd worden. Dat kunnen wij zeker proberen. Pak. Sekarang bapak kami setiap hari mendapat pesanan. Kami jadi bisa makan, Doro. Semua ini berkat Doro Ajeng Kartini. Matur nuwun nggih, Doro. Apa yang kamu miliki saat ini tidak akan ada artinya jika hanya untuk dirimu sendiri. Kamu harus berbagi. Pendidikan satu-satunya cara yang dapat mengubah cara pikir mereka. Aku ora bakal nikah. Soalnya kita sudah bisa membantu orang banyak tanpa kebutuhan suami ya toh. Lamun badhe sekolah iku mau nikah. Perubahan pasti akan terjadi. Tinggal siapa yang akan memulai. Sing kuat nih.
Tubuh boleh terpasung, tapi jiwa dan pikiran harus terbang sebebas-bebasnya. Itu dia Kartini. Ini nggak kerasa ya kalau misalkan kita ngomongin film ini sudah hampir 7 tahun yang lalu. Betul. Pertama kali kita tonton di bioskop dengan penggarapan yang oke banget sih menurutku. Ya, disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Film ini bisa dibilang film yang cukup legendaris. Bener. Ya. Kita tonton di tahun 2024 ini masih Relate gitu. ya masih relate dan masih keren aja gitu. Keren banget secara sinematografinya dan juga pemandangannya. Kita diajak ke daerah kota Jepara. Betul. Di tahun dimana Kartini dibesarkan. Nah, ini bahkan untuk penggarapan film ini Sobat Fox, ada satu riset dilakukan sampai ke Belanda biar lebih lebih bisa kerasa aja filmnya. Betul. Dan akhirnya bisa kita lihat di film ini beneran si Dian Sastrowardoyo memberikan satu persembahan acting yang bisa dibilang diacungi jempol banget. Bener gitu. banget. Film ini juga ditaburi banyak bintang. Bener. Selain Dian Sastrowardoyo, ada Acha Septriasa, Yes. ada Christine Hakim, dan juga tadi kita lihat ada Denny Sumargo di sana, dan ada Jenar Maesa Ayu, dan ada banyak ya. Reza Radian ini kalau Ya, ada ngomongin Reza budgetnya Radian. kebayang nggak sih, Raw? Oh, Gede wow. banget ini filmnya. Betul. Dan juga diproduksi oleh Legacy Films, Screenplay Films. Benar Dan banget. kalau menurut Rao ya, film ini tuh menarik sih karena film Kartini yang kayak sisterhood-nya tuh kuat banget. Kita bisa melihat bagaimana Kartini tuh dibesarkan juga karena dia akrab dengan adik-adiknya. Benar. Dan ini juga mengangkat satu isu yang pada zamannya emang sangat sensitif Sobat Fox, di mana budaya patriarki yang ada di Indonesia pada masa itu masih cukup kental karena punya kebiasaan atau anggapan perempuan itu sebagai konco wingking, di mana perannya adalah sebagai ibu yang akan melahirkan anak, menikah, kemudian urusannya hanya berhubungan dengan yang namanya dapur, tidak diberikan hak yang seutuhnya untuk bersuara, tidak diberikan kesempatan untuk memberikan suaranya dan lain sebagainya gitu. Betul, dan juga ada sedikit tentang Ngasirah, yaitu sosok ibunda dari Kartini. Wah, itu dia nih. Ini jadi rekomendasi, kenapa? Karena film ini juga memberikan banyak prestasi di tahun tersebut, tahun 2017. Karena banyak sekali penghargaan diterima, termasuk Ibu Christine Hakim yang mendapatkan prestasi di Film Festival Indonesia tahun 2017 dengan predikat pemeran pendukung wanita terbaik. Kemudian Film Festival Bandung dipersembahkan oleh Jenar Maesa Ayu sebagai pemeran pembantu wanita terpuji di film di bioskop. Serta lagi-lagi Ibu Christine Hakim mendapatkan penghargaan untuk aktris pendukung terpilih di Piala Maya tahun 2017. Gitu, Sobat Fox. Jadi pendekatan film ini memang pendekatan historikal ya, dan juga dalam pembuatan film ini mereka melakukan riset yang cukup komprehensif, termasuk juga mengumpulkan data-data tentang surat dan juga relasi Kartini dengan sahabat-sahabatnya di Belanda. Nah, ini menjadi salah satu hal yang cukup menarik karena komunikasi pada masa itu masih sangat terbatas, tidak secanggih sekarang menggunakan gadget, tapi dulu menggunakan surat dan harus menunggu lama untuk mendapatkan respon dari sahabatnya Kartini. Nah, secara garis besar Kartini memberikan suratnya dengan curhatan tentang kekhawatirannya dan juga cerita-cerita tentang perempuan-perempuan di Indonesia yang pada masa itu gitu. Benar, dan juga bagaimana dukungan-dukungan keluarga dan adik Kartini ketika mereka pertama kali membuat sekolah yang khusus untuk anak-anak perempuan. Benar, secara dari banyak rilisan film Kartini, aku rasa film yang versi Mas Hanung ini kita diberikan satu gambaran, satu persembahan yang lebih clear gitu ya. Bener banget, dan ini juga bisa menjadi salah satu referensi buat Sobat Fox semua yang sedang mencari film yang bertemakan tentang nasionalisme dan heroik, dan langsung aja nonton film Kartini karena film tersebut masih tayang di OTT. Benar banget Sobat Fox, dan juga tentunya setelah ini kita akan membahas satu film lagi yang berhubungan dengan tema kemerdekaan. Seperti apa? Kita tunggu yang mau lewat ini. Ini dia. Anak-anak muda yang kayaknya mereka sangat bersemangat sekali, dan mereka juga karena kemudaannya mereka sempat kayak semacam diremehkan ya. Dengan kemampuan mereka, jadi mereka harus menghadapi sebuah situasi di mana mereka harus menerbangkan pesawat karena ada serangan